Kita ke informasi pertama menjadi sorotan minggu ini, pemirsa. Klaim Kepala Polisi Selangor yang menyebut serangan pekerja migran Indonesia jadi pemicu aksi penembakan oleh petugas otoritas maritim Malaysia dibantah para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban. Sementara pada Jumat lalu petugas otoritas maritim Malaysia yang melakukan penembakan terhadap 5 WNI akhirnya dinonaktifkan. Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis lalu dilempari telur oleh massa aksi yang marah atas penembakan aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Massa marah atas kematian Basri akibat ditembak aparat Malaysia. Selain itu, penembakan oleh polisi maritim Malaysia juga membuat 4 orang lainnya terluka. Massa mendesak Malaysia menginvestigasi kasus ini secara transparan. Mereka adalah warga sipil biasa yang tidak melakukan perlawanan. Mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku tindakan kriminal, akan tetapi mereka dibombardir tembakan dengan begitu kejinya. Kami mendesak kepada pemerintahan Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia untuk serius membuka kasus ini secara transparan, adili dan penjarakan oknum polisi yang melakukan dugaan pembunuhan secara keji terhadap pekerja migran Indonesia. Sebelumnya, pada 24 Januari lalu, aparat Malaysia menembaki pekerja migran Indonesia di perairan Selangor hingga mengakibatkan 1 PMI meninggal dunia dan 4 lainnya terluka. Sementara itu, pada Jumat lalu, petugas otoritas maritim Malaysia yang melakukan penembakan terhadap 5 WNI akhirnya dinonaktifkan. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, menyebut polisi di Raja Malaysia masih melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan aparat Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang menyebabkan 1 WNI meninggal dunia. Beberapa aparat yang terlibat penembakan juga sudah dinonaktifkan untuk kepentingan proses penyelidikan. Namun Hermono belum merinci berapa jumlah aparat yang dinonaktifkan. Polisi Malaysia sedang melakukan penyelidikan kepada APMM atau Agensi Penguat Kuasa Malaysia. Dan beberapa orang yang terlibat dalam penembakan itu telah dinonaktifkan untuk memperlancar proses penyelidikan. Jadi sekarang ini kepolisian Malaysia sedang melakukan penyelidikan informasi mana yang benar, apakah yang dari PMM ataukah yang dari warga kita. Sebelumnya, klaim Kepala Polisi Selangor yang menyebut serangan pekerja migran Indonesia jadi pemicu aksi penembakan oleh petugas otoritas maritim Malaysia dibantah para PMI yang jadi korban. Pengakuan itu sekaligus membantah penjelasan Kepala Polisi Selangor yang menyatakan bahwa petugas otoritas maritim Malaysia terpaksa melepaskan tembakan lantaran diserang oleh 5 orang PMI dengan parang. Terdapat perbedaan pandangan atau pengakuan atau informasi antara yang diberikan oleh polisi Malaysia dan juga yang diberikan oleh korban-korban yang lainnya. Kemarin kita sudah bertemu dengan 2 orang yang ada di rumah sakit, mewawancari mereka, dan juga ada 1 orang yang ada di luar rumah sakit juga mewawancari mereka, dan mereka dengan tegas menyatakan apa yang dituduhkan oleh polisi Malaysia itu sama sekali tidak benar. Jadi di sini persoalannya adalah ada perbedaan persepsi ataupun pengakuan dari pihak polisi Malaysia dan juga dari para korban. Kementerian P2MI pun mendesak penegak hukum negeri jiran mengungkap fakta yang sebenarnya. Kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Rabu malam, jenazah Basri, pekerja migran Indonesia yang ditembak petugas otoritas maritim Malaysia, tiba di kampung halamannya di Desa Terkul di Pulau Rupak, Bengkalis, Riau. Tak lama setelah kedatangannya, jenazah Basri langsung dimakamkan di pemakaman umum di desa tersebut. Sementara 4 WNI lain yang juga menjadi korban penembakan hingga kemarin masih dirawat di rumah sakit di Selangor, Malaysia. Kasus penembakan PMI oleh aparat Malaysia sebenarnya bukan kali pertama terjadi. LSM Migrant Care mencatat 75 PMI meninggal selama 20 tahun terakhir karena diduga jadi korban pembunuhan aparat tanpa proses peradilan di Malaysia.
sejak tahun 2005 sampai 2025 itu terjadi penembakan yang mengakibatkan 75 pekerja migran Indonesia meninggal dunia. Pelaku terbanyak adalah otoritas Malaysia, dalam hal ini polisi Diraja Malaysia dan semua aparat Malaysia yang memiliki senjata. Nah, dalam kategori hak asasi manusia, ada dimungkinkan bahwa tindakan-tindakan ini adalah extrajudicial killing karena melakukan eksekusi tanpa proses hukum yang berlaku. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendorong pihak berwenang Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas penembakan 5 pekerja migran Indonesia, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.